Henshin! Setelah dari kemarin Zetsu mulu, sekarang kita kembali lagi ke Kamen Rider Gabu. Bukan bahas episodenya, ini sabar ya. Besok-besok juga sudah upload. Tapi ada suatu kejutan dan juga update yang baru mau Ana bahas sekarang. Apa itu? Yaitu soal Kamen Rider baru bernama Kamen Rider Karya C3. Jadi ini kejutan susulan setelah Kamen Rider Gabu Hexenheim Form kemarin. Dan baru dikuaknya itu di tanggal penayangan movie-nya, yaitu tanggal 25. Tanggal 25 kemarin emang padat banget ya. Kamen Rider Karya C3 ini juga jadi salah satu bagian di tengah-tengah update padat tersebut. Coba kita telah lagi teman-teman ya, update-update di tanggal 25. Movie Gabu kan tayang ya di bioskop Jepang. Yes, ini udah yang paling utama. Terus jam 6 pagi itu bocor pamflet atau selebaran yang langsung ngasih lihat Shibaku sebagai MC dari Kamen Rider Zetsu. Terus bocor juga tuh foto majalah yang namanya itu The Magazine of Sci-Fi Image, memperlihatkan banyak gambar-gambar dari Kamen Rider Zetsu. Majalah ini tuh masih bagian dari hobi Japan ya. Gak cuman Kamen Rider-nya doang, tapi movie Gojuja kan tayang juga guys ya. Dimana kita dikasih bocoran lewat pamflet atau selebaran juga, banyak yang menjadi universe Red Sentai. Dan yang paling jadi kejutan, MC terbaik di era Reiwa, yaitu Hotaru Ichinose kembali lagi untuk menjadi universe Gosei Red. Yes, pasti Anda udah tahu banget lah soal ini ya. Dan setelah itu, Bandai langsung ngumumin campaign dan juga beberapa rilisan DX dari movie Gabu. Ngumuminnya itu benar-benar pas tanggal tayang perdana di bioskop Jepang guys ya. Nah, dari sini Kamen Rider Karya C3 bisa kita lihat dengan jelas, dimana sebelumnya juga memang udah bocor duluan ya foto-foto dari sebuah selebaran ini yang memperlihatkan si Kamen Rider Karya C3 ini. Jadi belum beres guys ya, jam 10-an langsung diumumkan secara ofisial MC Kamen Rider Zetsu bernama Bakuyorozu yang diperankan oleh Ryotaro Imai. Belum guys ya. Udah gitu kan bocor lagi rekaman bioskop yang memperlihatkan debutnya Zetsu di movie Gabu. Stres banget asli update-update-nya ya. Makanya sehari setelahnya Ana itu langsung demam pak. Saking kecapean parah ya. Syukur nggak lama-lama guys ya. Jadi langsung aja kita lanjut gas lagi dong. Kemarin Ana itu udah ngebahas soal Kamen Rider Karyas kan ya, jauh sebelum movie Gabu ini tuh tayang. Dimana memang Karyas ini tuh yang akan menjadi antagonis utama di movie Gabu. Ternyata ada lagi yang namanya itu Kamen Rider Karyas C3. Yuk coba langsung aja kita bahas lengkap di sini mengenai rider ini yang baru muncul satu ini. Berhubung juga hari Minggu kemarin guys ya, tanggal 27, Kamen Rider Official sudah mempublikasi gambar-gambar resminya, dimana kita itu makin bisa lihat dengan jelas rider satu ini. Sehari sebelum penayangan movie Gabu, tanggal 24 Juli berarti ya, beredar leak gambar yang memperlihatkan beberapa perilisan DX dari movie Gabu ini. Dimana dari sini akhirnya kita juga jadi tahu dengan nama Shiro Gabu atau Henshin Belt Gabu berwarna putih yang dipakai oleh Taurin atau Karyas di movie-nya bernama Brit Gabu. Pelafalan Jepangnya mungkin Burido Gabu ya. Burido Gabu. Brit kalau kita artikan ke bahasa Indonesia artinya itu kan kayak keturunan atau kayak berkembang biak kan ya. Ini Ana belum nonton movie-nya, tapi kalau kita lihat di trailer, Brit Gabu ini kan kayak ada banyak di beberapa scene ya. Mungkin maksud soal Britnya itu ya kayak gitu ya. Dan banyak gitu ya entitasnya di movie-nya si Gabu itu. Nah, dan disinilah first look secara tidak ofisialnya dari Kamen Rider Karya C3 guys. Namanya kan baru dikasih tahu besoknya ya. Jadi di tanggal 24 ini ya, fans-fans itu masih dibuat agak bingung lah dan terkejut dengan sosok rider baru ini. Ini apa nih? Dan namanya ya belum tahu sekali lagi ya. Kita lanjut ke tanggal 25-nya. Beredar lagi foto dari sebuah majalah yang memperlihatkan Kamen Rider Karya C1 dan Kamen Rider Karya C3. Dari sini namanya terkuak pertama kali, langsung sehari setelahnya, setelah yang kemarin guys ya. Dan di situ kita juga bisa baca deskripsinya guys. Berarti yang selama ini kita udah lihat, yang warna putih, nama lengkapnya bukan Kamen Rider Karyas aja guys, tapi Kamen Rider Karyas C1. Dan dari C1, dia berubah lagi menjadi Kamen Rider Karyas C3. Yes, jadi ini adalah perubahan atau evolusinya Kamen Rider Karyas C1. Udah pernah Ana breakdown kan? Di final trailer kalian lihat tiba-tiba si Karyas itu jadi ala-ala kayak Venom, dimana visor di bagian helmet itu jadi kebuka ya, jadi kayak mulut monster, dan kayak ada simbiot-simbiot hitamnya gitu. Apakah itu sequence ketika Karyas C1 menjadi Karyas C3? Nah, ya seperti movie Zero One yang real time ya. Jadi dari Kamen Rider Eden menjadi Kamen Rider Lucifer.
Coba yuk kita baca deskripsi yang diperlihatkan dari majalah ini ya. Ini translatean kasar dan coba Anda perhalus lagi, jadi maaf ya kalau ada salah-salah. Karies diperankan oleh Sekai dari Fantastic from Exile Tribe ya. Raja dari Muters, dia memanggil dirinya orang yang akan menghancurkan segalanya. Dia sudah banyak menghancurkan dunia dan secara garis besar ya seperti itu. Jadi yang bisa bahasa Jepang boleh bantu jabarkan lebih luas lagi ya. Ke teror Gochizo-nya di bawah. Dimana katanya si teror Gochizo ini tuh tercipta dari si Brit Gabu tadi. Dan sumbernya itu dari rasa takut. Namanya juga teror. Nah biasanya soma kan dari makanan kan Gochizo-Gochizo-nya ya. Nah ini tuh dari rasa takut guys. Ke kiri, deskripsi dari Kamen Rider karya Siwan. Disebutkan dengan jelas ya kalau karya Siwan ini adalah perubahan pertama. Di pertarungan karya Siwan, dia itu bisa mengungguli si Gabu. Ketika dia hendak melancarkan serangan, Gabu itu berubah kembali. Ini gimana maksudnya? Mungkin maksudnya di sini jadi Hexenheim kali. Dan di sini juga disebutkan soal perubahan yang belum selesai. Jadi ya langsung aja spoiler guys ya. Ana sebenarnya udah lihat rekaman bioskopnya. Jadi selain bocornya si debutnya Zetsu di movie Gabu, ada juga perubahan Kamen Rider karya Siwan menjadi Sitri. Dimana si Karies ini, nggak apa-apa ya nih spoiler ya. Bisa di skip-skip aja nih ya kalau yang nggak mau denger ya. Jadi si Karies itu mencabut Brit Gabunya si Taurin, terus memasangkan ke perutnya sendiri. Barulah dia itu menjadi Kamen Rider karya Sitri. Begitu guys. Jadi karya Sitri ya masih menggunakan si Brit Gabu ini dengan penambahan bagian berwarna merah di beltnya. Jadi tidak hanya lebih kuat dari karya Siwan, karya Sitri juga katanya menyebarkan banyak wabah ke seluruh kota dan membinasakan makhluk hidup di sana. Jadi mengerikan juga guys. Tadinya ya pas Anda lihat pertama kali, ini bentuk Kamen Rider si Taurin atau gimana nih? Mengingat peran Taurin juga akan cukup sentral gitu ya sebagai guest di movie-nya. By the way, bersamaan dengan foto-foto pamflet atau majalah ini yang bocor, kita juga diperlihatkan dengan wujud utuh dari bentuk Granyoto-nya Taurin. Seperti ini guys. Jadi kita langsung aja bahas secara mendetail bentuk dari Kamen Rider karya Sitri ini dari foto officialnya yang baru aja dipublikasi tanggal 27 kemarin ya. Baru kita bahas ke Henshin Belt-nya. Ini materi-materinya udah ada dan resmi semua nih ya. Jadi bukan dari foto bocoran dan segala macam ya. Jadi udah enak juga ngebahasnya. Makanya bisa juga nih ya sampai Anda tuh bikin satu video seperti ini khusus untuk bahas rider ini doang. Oke, jadi ini dia gambar lebih jelas lagi untuk Kamen Rider karya Sitri. Kalau disuruh pilih mana, secara jujur Ana sih masih milih karya Siwan ya. Ngelihatnya ya berasa keren aja gitu ya. Clean warnanya untuk seorang villain. Bukan berarti karya Sitri juga nggak keren guys. Pewarnaan rider ini ya unik juga gitu. Terlihat kalau dari segi overall, warna dominannya itu ada di ungu. Tapi ada juga sentuhan warna lain seperti kayak hitam, putih ya. Dan ungu yang lebih muda. Jadi pattern dari warna yang bermacam-macam ini juga seperti kalian nih ya, mau nge-mix warna-warna cat di sebuah kontainer, tapi belum diaduk. Jadi kayak kita itu baru nuang catnya. Nah kayak begini guys warna-warnanya ya. Ya bagian helmet juga terlihat masih rider banget ya dengan visor ungunya yang seperti itu. Bagian inner suit ya masih sama seperti karya Siwan yang berarti ini tuh masih ngambil juga dari Kamen Rider Bitter Gabu. Dan juga ada bagian armor tangan ya. Dan juga ke kakinya itu juga ngambil dari Bitter Gabu Sparking Gumi. Cuman di repaint jadi warna ungu. Bagian bahu yang terlihat agak rendah. Kalian tahu itu ambil dari mana? Dari Kamen Rider Towser pak. Untuk bagian helmet kayaknya ini ngambil dari Kamen Rider Eden deh ya. Cuman ya dipermak dikit ya. Di bagian depannya agak dimodifikasi jadi kayak lebih wah gitu. Dan untuk bagian dada dan jubah mungkin itu baru ya. Jubah ngambil dari Gachet Daybreak kayaknya nggak terlalu juga guys ya. Walaupun motif potongannya agak sama ya. Soalnya Gachet Daybreak yang Anda tahu sih lebih panjang jubahnya. Bagian itu repaint mana, bagian ini repaint mana ya sebenarnya bukan buat cari kesalahan ya. Cuman ngasih info lebih aja di sini ya. Jadi sekali lagi tadi pembahasan Ana ini bagian mana itu bukan buat cari kesalahan ya. Cuman buat ngasih info lebih aja sekali lagi. Dan kalau menurut kalian nggak repaint apa-apa lagi ya udah gitu ya. Sekali lagi Ana tetap ngomong mau sebagian atau semuanya di repaint asal hasilnya bagus ya oke aja. Ada juga foto yang diperlihatkan di mana Kamen Rider karya Sitri ini sedang bertarung melawan Gabu Hexenheim Foam. Ini kayaknya pertarungan terakhir nih ya di movie nanti. Tapi ngelihatnya itu berasa enak gitu ya. Karena dua rider ini berasa senada juga warnanya. Gak kontras satu sama lain. Nih, kalian lihat sendiri di foto ini guys ya. Jadi unik aja gitu ya. Jadi ya si protagonisnya dan juga antagonisnya bertarung. Tapi dua-duanya ini tuh senada warnanya. Jadi enak gitu ngelihatnya. Dari namanya, kenapa Sitri? Jadi tadi Siwan, sekarang Sitri.
Karies kemarin Ana udah jabarkan ya, di mana itu adalah kerusakan gigi yang disebabkan oleh asam yang diproduksi oleh bakteri di mulut ya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gigi berlubang. Secara singkat ya, penyakit gigi. Nah, si C1 dan C3 ini merujuk pada klasifikasi kerusakan gigi yang dibagi menjadi beberapa tahap dari C0 ya, atau C0 itu hingga C1 di Jepang. Jadi semakin tinggi ya semakin parah. Ini Ana sertakan gambarnya juga. Makanya jadi menjawab juga, pas dalam wujud masih C1, dia itu wujudnya terlihat masih dominan di warna putih. Di sini kerusakan giginya soalnya kayak masih dalam tahap awal lah. Sedangkan untuk C3, terlihat foamnya itu semakin gelap kan ya warnanya ya, sesuai dengan tahap kerusakan giginya juga. Sedangkan untuk C3, terlihat foamnya itu semakin gelap warnanya ya, sesuai dengan tahap kerusakan giginya juga. Dimana C3 itu benar-benar makin memburuk dan semakin tampak juga bagian gelapnya. Jadi menarik guys ini. Ana suka yang benar-benar berkonsep kayak gini ya, dan mereka kepikiran gitu sampai sini ya. Sekarang kita lanjut lagi bahasnya ke beltnya. Dimana Premium Bandai baru aja mengumumkan akan merilis beltnya dengan nama DX Brit Gabu dan juga Terror Gochizo Set. Harganya itu ya lumayan mahal pasti ya, 10.340 yen, dan baru rilis itu Januari 2026. Masih tahun depan guys ya. Apakah ini item premium Bandai pertama di series Gabu? Ya tentu tidak ya. Sebelumnya sudah pernah ada Mimic Divisor, yaitu ya belt-beltnya para Stomach Family. Terus ada juga Talking Gochizo dan juga ada Back Buckle. Soal namanya yang Brit tadi Ana udah jelaskan ya. Di perilisan DX-nya ini nanti kita itu bisa dapat 4 item. Yang utama tentu ada si Brit Gabunya yang berwarna putih itu ya, atau berwarna silver itu. Dan ada 2 cover juga untuk bisa ditancapkan di bagian atas mulut si Brit Gabu. Dan juga ada Terror Gochizo. Yang Ana tangkep ya, berarti belt ini tuh bisa jadi 3 karakter sekaligus. Pertama ya, Brit Gabu polosan. Ini akan menjadi belt Gabu yang dimiliki oleh si Taurin. Dan kedua, kita itu ya bisa tancepin si cover hitamnya untuk menjadi Kamen Rider Karies C1. Dan ketiga, cover yang berwarna merah juga bisa kita pasangkan ya untuk menjadi Kamen Rider Karies C3. Mau berubah menjadi Karies C1 atau C3 menggunakan Gochizo yang sama di sini ya, yaitu Terror Gochizo. Nggak ganti Gochizo guys. Nah, dia ini tuh berbeda ya dengan Henshin Belt Gabu ataupun Bitter Gabu. Dia itu nggak ada tuas di samping belt yang bisa kita putar. Jadi hanya semacam pegangan berwarna putih aja ya. Secara penggunaannya kayaknya ini ya diangkat aja ya. Jadi nggak ada gimmick-gimmick muter-muter kayak Kamen Rider Build juga itu. Tapi tetap ya, tombol di samping belt masih ada yang menjadi aktivasi terakhirnya atau buat nge-pop up si Gochizo-nya. Untuk Talking Gochizo-nya, Gochizo ini walaupun bentuknya sama ya, seperti Gochizo Soma yang biasa ya, kayak Popin Gumi, Zaku Chips ya, tapi dia itu punya suara sendiri. Untuk perilisan DX-nya nih ya. Jadi katanya di sini ada 20 suara nih, termasuk ada suara Karies juga. Tapi katanya si Brit Gabunya itu nggak punya pembaca seperti Henshin Belt Gabu ataupun Bitter Gabu. Jadi semua suaranya ya, termasuk suara perubahan Karies C1 dan C3, benar-benar ngandelin suara dari Gochizo-nya tok. Jadi agak mirip seperti Baek Magnum ya. Cuman kayak ada tombol doang tuh di bagian slotnya guys. Kalau bener ya agak mengecewakan sih ya, apalagi ini tuh Premium Bandai. Soalnya di gambar juga nggak dikasih lihat kita itu bisa masukin Gochizo lain yang biasa ke si Brit Gabu ini. Jadi note tambahan guys ya, ini Ana juga dapat dari Kamen Rider Official. Brit Gabu terbentuk di perut organisme budidaya yang diciptakan muter dengan menyilangkan gen manusia dan juga granuto. Seperti Soma, memakan cemilan akan menyebabkan terciptanya Gochizo yang sesuai dari Brit Gabu. Selain itu, Terror Gochizo akan tercipta ketika orang tersebut merasa takut. Ini Ana ada prediksi lagi nih. Kan ada juga kan case dari si Fantastic from Exile Tribe yang katanya itu pria misterius. Nah mungkin dari situ guys ya, dari ketakutan orang itu yang tercipta Terror Gochizo. Jadi di episode Gabu yang kemarin ya, yang isinya recap itu kan ya udah diperlihatkan si Clap itu kan udah ngasih Terror Gochizo kan ke si Karies ya. Jadi mungkin ya dijelaskan lebihnya ya di movie guys ya. Nah itu dia guys, semua seputar Kamen Rider Karies C3. Padat juga kan akhirnya ya, kalau udah kita bahas semua. Jadi Anda belum nonton movie-nya, jadi mohon maaf jika ada beberapa pembahasan yang agak keliru mengenai Rider 1 ini. Bagaimana menurut kalian soal Kamen Rider Karies C3 ini? Dari bentuknya, beltnya, dan teori-teori tambahan, jika ada silahkan kalian komentarin aja. Tetap kita tunggu movie Gabu ini ya untuk bisa kita tonton sekitar 4-5 bulan lagi. Awas aja masih nanya kapan ya, giliran udah keluar balik nge-spam. Bang, itu udah keluar bang.
Jadi masih ada pembahasan lainnya yang mau Anda selipkan ya, mumpung lagi bahas soal ini. Gak cuma di X-Breed Gabu dan Terror Gochizo set tadi aja yang mau dirilis sama Premium Bandai. Dan yang dari movie ini, tapi ada juga nih DX Hexenheim Gochizo dan juga Ue House Gochizo. Harganya itu 5.280 yen dan rilisnya juga sama, tahun depan, Januari 2026. Terjawab sudah Gochizo beserta namanya yang akan digunakan oleh Soma untuk berubah menjadi Kamen Rider Gabu Hexenheim Form. Nama Gochizo-nya ya sama, yaitu Hexenheim Gochizo. Penggunaannya ya tentu di Henshin Belt Gabu, dan ketika nge-pop up, cuman bagian pintu depan Gochizo-nya aja yang terbuka ya. Untuk Hexenheim ini tema makanannya kayaknya nggak ada deh, atau ini ya rumah permen guys ya. Dimana Anu udah ngasih teori ya, kalau Gochizo ini seperti kayak mewakilkan stomach family gitu ya, dari bentuk-bentuknya dan juga beberapa detailnya. Nah, mau sedikit spoiler? Katanya, Gochizo ini terhasilkan dari si Taurin yang memakan rumah permen yang dibuat oleh dia bersama Soma dan juga Sachika. Nah, makanya tadi Anda bilang ya, jangan-jangan ini temanya ya rumah permen itu. Kalau Hexenheim Gochizo ini dipakaikan di Breed Gabu milik Taurin, ya dia itu bisa berubah ke bentuk monsternya ya. Kalau Taurin yang make berarti ini. Bukan malah berubah jadi Kamen Rider guys ya, tapi berubah jadi bentuk monsternya. Sedangkan untuk Gochizo satu lagi bernama Ue House Gochizo, ini katanya dari wafer guys tema makanannya ya. Gochizo ini hanya sebagai asis aja ya, nggak memunculkan perubahan form. Kalau Ue House ini Soma yang menghasilkan ya. Sama juga ya, dia itu makan rumah permen yang dibuat sama dia bareng Taurin dan juga Sachika. Dimana moldingan Gochizo atau bentuk Gochizo-nya ya sama seperti kayak si Keiking Gochizo. Dua Gochizo ini nanti juga bakalan ada suara sendiri ya, dimana jika digabungkan akan ada total 30 suara. Dan nanti ada suara Taurin ataupun si Soma ya, dimana voice line-nya ya voice line di movie Gabu. Gitu guys. Terakhir, Terebikun kemarin yang porsi utamanya itu ada di Kamen Rider Zetsu masih memperlihatkan juga 2 halaman scan untuk Kamen Rider Gabu ya, dan masih berhubungan sama movie ini. Sekalian juga kita bahas secara cepat. Jadi ada pertarungan antara Kamen Rider karya Siwan melawan Kamen Rider Gabu Keiking Form. Sepertinya pertarungan ini akan terjadi di fase-fase awal movie ya, yang hasilnya itu sudah jelas Karies yang akan menang. Kita bisa melihat beberapa Gochizo yang akan muncul di movie ini. Ada Hexenheim, ada Ue House, dan juga ada Terror Gochizo. Ada wujud sebelum Henshin juga dari Karies ya, yang diperankan oleh si Sekai tadi. Terus juga ada perspektif Karies Siwan dari depan. Dan Master Gabu juga bakalan muncul di movie ini, dimana Soma itu ya Henshin dulu jadi Master Gabu sebelum berubah lagi menjadi Gabu Hexenheim Form. Di pojok kanan bawah ada aksi dari Valen Frappe Custom dan juga Fram ala mode-mode yang menggunakan ornamen-ornamen Soma. Jadi Bang Yanto itu bahkan sampai bisa pakai pancing dan juga kicking gumi ya, secara bersamaan loh. Sedangkan Lakia pakai 2 Zaku-Zaku Chip Slasher. Jadi ya bisa begini katanya gara-gara kemampuan si Ue House Gochizo loh. Nah, pojok kanan atas memperlihatkan juga aksi debut dari Kamen Rider Zetsu yang muncul di movie ini. Sudah Anda bahas kemarin guys. Dan untuk halaman berikutnya, ini scene-scene yang banyak terjadi di episode sebelumnya dan episode 46 ya. Jadi nanti aja Anda bahas besok-besok aja pas bahas episode Gabu yang ke-46. Gak mau buang energi karena jelasin 2 kali. Ya udah guys, gitu aja pembahasannya. Jadi silakan kalian komentar yang relate ya mengenai pembahasan Anda di video ini. Ya, pastinya soal Kamen Rider Karies C3. Begitu aja guys. Kita nanti besok-besok lanjut ke bahas-bahas episode 46 pastinya. Ditunggu aja dengan sabar ya. Ini Anda mau nuntasin dulu satu persatu ya update-update yang kemarin biar lega juga. Thank you guys. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.